إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman dan seakidah jemaat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sungguh kita bisa merasakan betapa melimpahnya rahmat Allah kepada kita hambanya, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Pentingnya kita merasakan, menghadirkan rahmat Allah Ta'ala kepada diri kita, agar kita memiliki semangat untuk beribadah, meraih sebab-sebab rahmat Allah Azza wa Jalla. Di antaranya rahmat Allah kepada kita bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beramal. Yang di luar bulan Ramadan belum tentu kita sesemangat ini. Dan beramal membutuhkan hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sering menggandengkan perintah untuk beribadah dengan bertawakal, menunjukkan bahwasanya ibadah tidak akan bisa terwujud kecuali dengan pertolongan, taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu saudara-saudaraku, bersyukurlah jika hari ini kita diberi Allah Ta'ala taufik untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Penduduk bumi hari ini hanya sekitar 10-15% yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu kaum muslimin. Selebihnya ada yang beribadah kepada Nabi, ada yang sujud kepada nabinya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah batu dan lain sebagainya. Maka beribadah adalah taufik. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan yasta'miluhu." Jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan memanfaatkannya. Para sahabat bertanya, bagaimana memanfaatkannya? Kata Nabi SAW, "Yuwaffiqhu li'amalin salih qabla al-maut." Allah memberinya taufik untuk beramal sebelum dia meninggal. Sungguh ibadah adalah karunia, nikmat yang harus kita syukuri. Maka di bulan Ramadan Allah Ta'ala mudahkan, Allah siapkan Ramadan, kondisikan Ramadan agar mudah bagi kita beramal. Di antaranya jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Pintu surga dibuka. Sudahkah kita merasakan betapa kalimat ini membuat kita bergembira? Bagi orang-orang yang merindukannya tentu akan gembira. Kata Imam Ibnu Rajab, "Kaifa la yubasysyarul mu'min?" Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira? Bi fathi abwabil jannah, dengan dibukanya pintu surga. Dibukanya pintu surga, kata para ulama, maknanya dimudahkan beramal. Yang dengan amal ini kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Demikianlah surga yang kami wariskan kepada kalian atas amal-amal yang telah kalian kerjakan. Pintu surga adalah pintu amal kita. Pintu surga ada 8. Setiap pintu ada amalnya. Ada pintu sedekah, ada pintu puasa dan lain sebagainya.
Maka beramal artinya Allah bukakan kita pintu surganya. Bahkan beramal di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, kualitasnya maupun kuantitasnya. Secara kualitas, amalan yang tadinya di luar bulan Ramadan sederhana, tapi di dalam bulan Ramadan menjadi luar biasa. Kata Nabi SAW, inna umratan fi Ramadan, sesungguhnya berumrah di bulan Ramadan, taqdi hajjah, sama pahalanya dengan berhaji. Yang di luar bulan Ramadan tidak. Dan ulama sepakat, bukan hanya haji umrah, seluruh amal-amal ibadah menjadi berlipat-lipat di bulan Ramadan. Kata Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, yang diikuti oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, satu tasbih di bulan Ramadan sama dengan 1000 tasbih di luar bulan Ramadan. Satu rakaat di bulan Ramadan sama dengan 1000 rakaat di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Bukankah ini harusnya menjadi motivasi kita untuk beramal? Bahkan bukan hanya itu, secara kuantitas. Kalau tadi kualitasnya, nilainya berbeda. Di bulan Ramadan kuantitas amalan berlipat-lipat, keuntungan pahalanya. Ada 2 orang yang masuk Islam. Yang satu beramal dengan baik, giat bahkan mati di medan perang. Yang satu setahun kemudian meninggal. Ada sahabat yang bermimpi, ternyata yang belakangan meninggal tidak mati syahid, tapi dia hidup lebih setahun, duluan masuk surga dibanding yang duluan meninggal. Kata Nabi SAW, dia punya Ramadan. Awalaysa qad makathu ba'dahu sana wa adraka Ramadan, dan dia punya Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya. Sungguh kata Nabi, jarak tingkatan kenikmatan surganya antara langit dan bumi. Yang belakangan meninggal tidak mati syahid, tapi dia punya satu Ramadan, menunjukkan Ramadan adalah variabel pengalih untuk memberikan kuantitas pahala kita. Inilah rahmat Allah Azza Jalla. Bahkan ya akhwan, a'azani Allah wa iyyakum, amalan-amalan ringan, amal-amalan sederhana, baik di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, Allah Ta'ala dengan rahmatnya memberikan pahala besar atas amalan ringan, sederhana, tapi Allah berikan balasan yang begitu besar. Nabi SAW mengatakan, uritul jannah, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha fi zahril tariq kana yu'dhil muslimin. Aku melihat ada seorang laki-laki dimasukkan ke dalam surga. Saking senangnya dia mondar-mandir di surga. Gara-gara apa? Gara-gara sebuah pohon yang ia singkirkan dari jalanan yang mengganggu kaum muslimin lewat. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamara. Bersedekahlah dengan sedekah setengah kurma, dan itu akan melindungimu dari api neraka. Setengah kurma bisa melindungi dari api neraka, ya akhwan. Setengah kurma gak ada harganya kalau menurut kita. Tapi kata Nabi, itu bisa menjadikan sebab kalian akan diangkat dari api neraka. Ada seorang wanita membawa 2 anaknya meminta sedekah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala, ibunda kita Ummul Mukminin. Aisyah memberikan 3 kurma. Aisyah, rumah Nabi SAW juga rumah yang sederhana, miskin. Dia hanya punya 3 kurma, dibagi 3. Ketika sang anak sudah memakan kurmanya masing-masing, sang ibu ingin memakan kurmanya. Mata kedua anaknya menatap kurma itu seolah-olah minta. Ibu ini tahu, maka dibagi 2, lalu dikasih setengah-setengah kepada kedua putrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, fa'ajabani, aku kaget, aku kagum dengan apa yang terjadi. Lalu aku ceritakan kepada Nabi SAW. Setelah mendengar cerita ini, apa kata Nabi SAW? Innallaha aujabahal jannah, sesungguhnya Allah mewajibkan surga atas apa yang dia berikan kepada kedua putrinya itu. Inilah Rabb kita, saudaraku. Rabb yang maha rahmat, yang memudahkan 11 bulan kita larut dengan dosa. Kita sulit untuk salat malam, kita sulit mendekatkan diri kepada Allah Azza Jalla. Buka Quran jarang kita buka. Hari ini di bulan Ramadan, Allah siapkan suatu kondisi agar kita mendekat kepadanya. Bukan hanya dimudahkan beramal, saudaraku. Allah Ta'ala menyingkirkan penghalang-penghalang agar kita tidak berat melakukan ibadah. Setan yang selama ini tugasnya diciptakan untuk mengganggu, menyesatkan, menjerumuskan kita, dibuat lemah oleh Allah Azza Jalla.
Wasuffidatis syayatin, kata Nabi, setan dibelenggu, dirantai, diborgol agar dia tidak leluasa mengganggu kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hasilnya lihatlah, semua kita bersemangat. Tidak seperti biasanya keinginan bermaksiat di bulan Ramadan begitu menurun drastis karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi mengatakan, laulallah ma shallaina. Kalau bukan karena hidayah dan pertolongan Allah, kita nggak bisa sholat. Tapi lihat betapa banyak orang yang dimudahkan di bulan Ramadan, tapi masih saja tidak bisa datang beribadah, tidak bisa mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Bukan hanya itu saudaraku, azab bagian dari cara Allah merahmati hambanya. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menarik. Allah gandengkan antara azab dengan sifat Ar-Rahman. Inni akhafu ayyamassaka azabun minar Rahman. Sungguh aku takut azab dari Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Bukankah kalau menurut kita harusnya azab dikaitkan dengan nama Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Gagah, yang Maha Berkuasa? Tapi tidak. Allah Ta'ala mengaitkan dengan namanya Ar-Rahman untuk memberi isyarat bahwasanya musibahnya, azabnya adalah bagian dari cara Allah merahmati kita. Bukankah ketika kita sakit, kata Nabi SAW, kata Nabi, la tasubbil humma, jangan kau caci maki demam, karena sungguhnya demam menghapus dosa sebagaimana api menghapus karat. Kalau demam, penyakit yang biasa, ringan, itu bisa menghapuskan dosa. Lalu bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lebih berat dari itu? Cara Allah mengasihi kita adalah dengan memberi musibah agar kita kembali kepadanya. Oleh karena itu ayat tentang musibah, ayat tentang azab dalam Al-Quran biasanya diakhiri dengan kalimat la'allahum yarji'un, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka kembali kepadaku, agar mereka sadar, agar mereka takut kepadaku. Seluruhnya adalah bagian dari cara Allah menyayangi kita. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, jika Allah Ta'ala merahmatimu, biasanya dengan dikasih musibah. Agar dengan apa? Agar dengan itu kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan, kita tidak makan, kita tidak minum, kita haus, kita lapar. Saatnya kita merasakan bahwa kita ini adalah makhluk. Kita butuh Rabb kita butuh makan, kita butuh minum, dan itu artinya kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengampuni hambanya di bulan Ramadan, melimpah rahmatnya setiap malam. Kata Nabi, inna lillahi utaqa wa dzalika fi kulli lailah. Sungguhnya Allah Ta'ala memilih hamba-hamba yang dia bebaskan setiap malam. Setiap malam. Bahkan Jibril, saking melimpahnya ampunan Allah Azza wa Jalla, beliau mengatakan sampai berdoa dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, man adraka Ramadan thumma salaha falum yughfar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang tinggal hidup di bulan Ramadan lalu ia keluar setelah selesai bulan Ramadan tidak diampuni dosanya, maka sungguh ini orang yang merugi dan celaka. Kata Nabi SAW, amin, semoga. Ada pepatah syair orang Arab mengatakan, idza amsar rawdu bi mujriban fi rabi'ih fa bi ayyi hinin yastanir wa yakhsab. Kalau kebun dan pohonmu kering kerontang di musim hujan, lalu di musim mana kau berharap dia akan tumbuh? Kalau di bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunannya, Bapak, lalu di mana kita mau diampuni? Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa mendapatkan setetes ampunan Allah Rabb kita, kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Ada satu malam yang Allah Ta'ala berikan di bulan Ramadan ini, yang Allah rahasiakan kapan malam itu, yang nilainya sama dengan 83 tahun beribadah. Hanya 10 jam kurang lebih, malam dari maghrib sampai subuh. Kurang lebih 10 jam jaraknya, Pak. Siapa yang menghidupkan malamnya dengan beribadah, sama dengan beribadah 83 tahun berturut-turut, tidak makan dan tidak minum dan tidak tidur. 1 jamnya sama dengan 8 tahun kurang lebih. Kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya Allah tidak merahasiakannya, kapan kita akan cari sepanjang malam? Kata Nabi, siapa yang terhalang mendapatkan malam Lailatul Qadar, tidak mencarinya, berarti dia akan terhalang dari seluruh kebaikan. Rahmat Allah melimpah. Rasakanlah itu wahai saudaraku. Rabb kita
membiarkan menunda ajal kita agar kita bisa masuk Ramadan? Bisa jadi karena Allah ingin mengampuni dosa kita. Lihat 11 bulan lamanya kita lalai, 11 bulan lamanya kita banyak lupanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini bulan Ramadan adalah bulan untuk memuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Kalau seandainya ditanyakan kepada kita, apakah Anda siap meninggal hari ini? Dan kematian bisa datang kapan saja. Tentu saya dan kita semua sepakat menjawab belum siap. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an pernah menangis, ditanya, "Ma'ab kait, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar As-Siddiq?" Kata beliau, min bu'dis safar wa qillatiz zat. Aku membayangkan betapa beratnya perjalanan akhirat dan sedikitnya bekalku untuk menghadapi itu. Allahu Akbar. Kalau sekelas Abu Bakar saja, yang kata para ulama, dia adalah umat terbaik, seluruh umat Muhammad yang terbaik, Pak. Kalau beliau saja merasa kurang amalnya untuk menghadapi akhirat, lalu di mana kita, saudaraku? Oleh karenanya hadirin rahmat Allah, rasakan rahmat Allah. Allah, kata Nabi SAW, inna lillahi nafahat. Sesungguhnya Allah memiliki hembusan-hembusan rahmat di sepanjang tahun. Fata'arradu, cari, sambut. Dan di antara hembusan rahmatnya adalah bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, saudaraku, tidak terasa Ramadan hampir setengahnya melewati kita. Barangkali sebagian kita kaget. Demikianlah waktu dan demikianlah tanda-tanda akhir zaman. Waktu cepat berlalu. Mari kita muhasabah. Bagi kita yang belum memaksimalkan beramal bulan Ramadan, masih ada setengahnya. Ramadan datang untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Rasakan rahmat Allah, wahai saudaraku, di bulan Ramadan ini. Dia ingin mengampuni kita. Allah Ta'ala menginginkan kebaikan dengan bulan Ramadan, yang belum tentu Ramadan tahun depan kita akan hidup. Oleh karena hadirin rahmat Allah, jangan kehilangan momentum besar ini, di mana Allah Ta'ala menjanjikan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan berharap pahala, Allah akan ampuni dosanya. Lihat seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel, Allah ampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing, karena keikhlasannya. Lalu bagaimana dengan kita memberi makan minum orang yang berpuasa? Kalau seorang pelacur saja dirahmati Allah, lalu bagaimana dengan kita? Seorang wanita penyapu masjid, Nabi SAW merasa kehilangan. Berapa kok nggak ada? Kata para sahabat, matat ya Rasulullah, meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu saya? Kata sahabat, mereka mengatakan, kami menganggap urusan membersihkan masjid bukan perkara besar, sehingga tidak perlu kasih tahu Nabi. Tapi Nabi mengatakan membersihkan masjid urusan besar. Mana? Duluni ala qabriya, mana? Tunjukin kuburnya. Lalu Nabi sholat jenazah. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah tadinya inna hadzal qabr mamlu'atun zulma, tadinya gelap gulita, Allah memberinya cahaya karena salatku. Lihat faedah beramal membersihkan masjid yang bagi kita mungkin ringan. Profesi marbot mungkin kita anggap sepele, mungkin kita anggap sebelah mata, tapi di sisi Nabi dia adalah amalan besar yang dengannya bisa memberi cahaya satu pekuburan. Saudaraku, jangan menganggap sepele amalan sedikit, kita butuh amal. Dan Ramadan adalah kesempatan yang Allah Ta'ala mudahkan kita untuk beramal. Maka manfaatkan kesempatan momentum Ramadan ini untuk berbagai macam ketaatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. 10 hari terakhir bulan Ramadan di depan mata, kurang lebih 5 hari lagi atau 6 hari lagi. Saatnya kita memutuskan hubungan dengan dunia. 10 hari seolah-olah kita tidak ada lagi hubungan dengan dunia. Ada namanya i'tikaf. I'tikaf artinya qat'ul alaik ma'al khalaik, memutuskan hubungan dengan makhluk.
Kita sudah Allah Ta'ala berikan 360 hari untuk berbuat. Dunia kita sudah sering kita pikirkan. Hanya 10 hari Allah minta. Putuskan dengan duniamu, fokus beribadah. Kata Nabi dalam hadis kursi Allah berfirman, ya ibadi tafarraq li ibadati, fokus, bersungguh-sungguhlah beribadah kepadaku. Aku akan hapuskan kemiskinanmu. Aku akan jadikan kekayaan di hatimu. Dan aku penuhi semua kebutuhanmu. Allahu Akbar. Oleh karena hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Ta'ala menjadikan Ramadan ini Ramadan yang penuh berkah. Dengannya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن
تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر.